Momen paling berkesan dalam karir Zinedine Zidane adalah hal terakhir yang pernah dia lakukan di lapangan sepak bola pada final Piala Dunia 2006. Zidane menanduk bek Italia Marco Materazzi. Karir yang luar biasa berakhir dengan kartu merah di partai terbesar bagi banyak orang. Bertahun-tahun sebelum kejadian itu, Zidane adalah salah satu pesepak bola terbaik di dunia. Bermain bersama Zidane adalah mimpiku, kata David Beckham. Untukku, dia adalah yang terbaik sepanjang masa. Jadi, seberapa hebat Zinedine Zidane sebenarnya? Pada tahun 1972, Zidane lahir di Marseille. Orang tuanya bermigrasi ke Prancis Selatan dari Aljazair, dan Zidane adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya dulu bekerja sebagai penjaga di sebuah department store. Dia akan berangkat kerja di malam hari dan tidak kembali sampai pagi hari. Pada awal dia bisa berjalan, Zidane suka bermain sepak bola. Dia adalah pendukung Marseille dan tumbuh dengan mengidolakan Gian-Pierre Papin dan Enzo Francescoli. Kecintaannya pada Francescoli begitu kuat, sehingga dia menamai putranya Enzo. Di usia 14 tahun, Zidane diskot oleh klub Cannes. Kakinya berbicara dengan bola, kata pencari bakat yang menemukannya. Dia dengan cepat diintegrasikan ke dalam akademi klub dan bermain di Liga Youth. Tetapi, satu masalah besar mengancam untuk menggagalkan karir Zidane yang sedang berkembang. Anda lihat ada banyak kegembiraan tentang Zidane ketika dia melakukan debutnya. Siapapun yang melihatnya bermain kagum dengan kemampuan alaminya. Tapi, Zidane masih merupakan bakat yang mentah dan temperamennya membawanya ke dalam masalah besar. Dia biasanya bereaksi buruk ketika lawan melakukan pelanggaran padanya. Sering dikeluarkan dari lapangan, dia bahkan menyerang penonton yang menghina keluarganya. Di musim penuh pertamanya di tim utama, Cannes finish keempat di Ligue 1. Itu adalah pencapaian yang luar biasa untuk klub sebesar mereka. Semua orang membicarakan tentang gelandang serang muda Cannes, yaitu Zidane. Zidane terus mendapat sambutan hangat selama beberapa tahun berikutnya. Pada satu titik di tahun 1990-an, dia hampir bergabung dengan klub Premier League. Pada tahun 1992, dia pindah ke Bordeaux. Itu adalah langkah maju bagi Zizou. Zidane menghabiskan 4 musim bersama Bordeaux. Pada tahun 95 hingga 96, dia membantu Bordeaux mencapai final Piala UEFA yang mana mereka kalah tipis dari Bayern Munchen. Pada awal musim itu, ada minat yang kuat dari tim Inggris, yaitu Blackburn. Manajer Blackburn, Kenny Dalglish, adalah penggemar berat Zidane. Dia mengatakan pada chairman Blackburn, Jack Walker, bahwa dia ingin mengontraknya. Jawaban Walker sangat legendaris. Mengapa Anda ingin mengontrak Zidane ketika kita memiliki tim Sherwood? Pada tahun 1996, Zidane bergabung dengan Juventus. Juventus baru saja menjuarai Liga Champions di bawah arahan Marcelo Lippi, dan sang manajer merasa Zidane bisa membawa timnya ke level yang lebih tinggi. Itu adalah sebuah inspirasi bagi Zidane untuk mulai bekerja di Italia. Pada musim pertamanya, dia dinobatkan sebagai Serie A Foreign Footballer of the Year. Ia bersama Juventus berhasil memenangkan gelar Serie A. Dia langsung cocok dengan Alessandro Del Piero yang menggambarkannya sebagai bakat luar biasa dengan kemampuan unik. Di akhir musim keduanya dengan Juve, Zidane memenangkan Piala Dunia bersama Prancis. Dia mencetak 2 gol di final melawan Brasil. Sebagai tuan rumah, Prancis menang 3-0. Dia terpilih menjadi All-Star FIFA Turnamen dan memenangkan Ballon d'Or pada akhir tahun. Di Euro tahun 2000, Zidane bahkan lebih baik lagi. Nomor 10 sangat gila di babak knockout. Khususnya, dia tampil memukau melawan Spanyol, Portugal, dan Italia. Semakin besar pertandingan, semakin baik Zidane. Mungkin itu adalah kata-kata yang cocok untuk mendeskripsikannya kala itu. Prancis memenangkan turnamen itu, dan Zidane dinobatkan sebagai pemain terbaik. Setelah 1 musim lagi di Juventus, Zizou bergabung dengan Real Madrid dengan biaya rekor transfer dunia sebesar 150 miliar lira. Di musim debutnya, Zidane menjadi bintang saat Madrid mencapai final Liga Champions. Ketika melawan Bayer Leverkusen, dia mencetak gol tendangan voli kaki kiri yang menakjubkan untuk memberi Madrid trofi UCL. Itu seharusnya menjadi awal dari sesuatu yang istimewa bagi Madrid. Tetapi ada satu masalah besar yang belum pernah dipertimbangkan oleh siapapun. Pada saat Zizou tiba di Spanyol,
proyek Los Galacticos Florentino Perez sedang berjalan. Skuad Madrid akan berisi Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, Raul, Ronaldo, dan David Beckham. Itu adalah kumpulan superstar yang luar biasa. Sepak bola tidak dimainkan di atas kertas, dan penggemar PSG pun tahu bahwa memiliki pemain kelas dunia tidak menjamin kesuksesan. Tim Los Galacticos dipenuhi dengan bintang-bintang sebagai penyerang. Ada kurang keseimbangan dalam tim. Tim tidak ada yang melakukan prestasi Zidane pada tingkat individu. Dia terpilih sebagai pemain terbaik dunia FIFA 3 kali selama karirnya. Tetapi Madrid hanya memenangkan 1 gelar La Liga dalam 5 tahun Zidane di Bernabeu. Antara tahun 2004 dan 2006, mereka bahkan tidak pernah mencapai semifinal Liga Champions. Sekarang, Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa Zidane tidak populer secara universal. Para pengkritiknya memiliki satu kritik besar terhadapnya, dan kami akan segera membahasnya. Meskipun tingginya lebih dari 6 kaki, gelandang serang itu biasa jatuh di lapangan. Dia adalah seorang penggiring bola yang luar biasa, memiliki visi serta kemampuan passing yang luar biasa. Zidane adalah penghubung kreatif bagi semua orang timnya. Orang yang mampu mengendalikan situasi dan membuat semuanya berjalan dengan baik. Para pengkritiknya mengatakan bahwa Zidane seharusnya bisa lebih efisien. Jika dibandingkan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dia tidak mencetak banyak gol. Faktanya, Zidane tidak pernah mencetak lebih dari 10 gol dalam satu musim Liga untuk Juventus ataupun Real Madrid. Tetapi, kontribusi terbesarnya terhadap permainan adalah mengangkat sepak bola menjadi seni. Dengarkan saja apa yang dikatakan Alfredo Di Stefano, legenda Madrid, dan salah satu pemain terbaik sepanjang masa, mengatakan tentang dia. Dia mendominasi bola, dia adalah tontonan berjalan, dan dia bermain seolah-olah dia memakai sarung tangan sutra di setiap kakinya. Dia membuat harga tiket sangat worth it untuk pergi ke stadion. Dia salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Salah satu aspek terbaik yang dilihat dari permainan Zidane adalah kekuatan mental dan karakternya. Pemain asal Prancis ini ahli dalam memanfaatkan kesempatan, dan dia selalu membawa permainan terbaiknya ke dalam pertandingan-pertandingan besar. Kritikusnya mungkin fokus pada ketidakkonsistenannya di beberapa musim, namun Zidane tampil cukup bagus saat itu. Sangat penting apakah ia mencetak gol di final besar, dan itu untuk klub dan negara. Dia memimpin Bordeaux, Juventus, dan Madrid ke final Eropa. Anda selalu dapat mengandalkan Zidane untuk memberi hasil. Ketika Zidane melangkah ke lapangan, 10 orang lainnya tiba-tiba menjadi lebih baik, kata Zlatan Ibrahimovic. Fakta bahwa Zlatan memuji orang lain selain dirinya dapat menunjukkan betapa istimewanya Zidane. Di mana peringkat Zidane dalam jajaran gelandang serang terhebat sepanjang masa? Jawaban sederhananya adalah di posisi top 10. Zidane adalah pemain yang harus dilihat agar diapresiasi sepenuhnya. Dia rata-rata hanya mencetak 10 gol dalam satu musim di semua kompetisi selama waktunya di Real Madrid, dan 0,18 gol per pertandingan sepanjang karir klubnya. Bandingkan dengan Kakak, mencetak 18 gol per musim selama tahun-tahun puncaknya di Milan, atau rekor Zico sebesar 0,68 gol per pertandingan klub dari debut sampai pensiun. Michel Platini, pemain yang paling sering dibandingkan dengan Zidane, juga jauh lebih efektif dalam mencetak gol. Data asis sepanjang sejarah sepak bola tidak dapat diandalkan, tetapi dalam hal itu Zidane jauh lebih produktif. Di Madrid, dia membuat 51 gol dalam 155 pertandingan. Dalam 80 penampilannya di Liga Champions, dia memberikan 32 assist. Itu adalah angka yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Zidane adalah seorang playmaker kelas dunia. Namun, bahkan angka-angka tersebut tidak mencerminkan kualitas Zidane. Cara dia membawa bola, melewati lawan, seolah-olah mereka tidak ada di sana. Dia benar-benar istimewa. Dia memiliki kemampuan langka untuk mengontrol permainan, bahkan ketika dia tidak mencetak gol atau assist. Lihat saja Euro tahun 2000. Jika Anda duduk dan menonton penampilan Zidane, Anda akan melihat betapa hebatnya dia. Tapi, secara statistik, yang mendasarinya tidak begitu mengesankan. Hanya 2 gol dan 1 assist. Atau melihat penampilan legendarisnya melawan Brasil di Piala Dunia 2006. Thierry Henry mencetak satu-satunya gol, tapi Zidane yang berusia 34 tahun benar-benar mendominasi pertandingan melawan pemain seperti
Ronaldo, Ronaldinho, dan Kakak. Dia tidak cukup unggul dengan pemain seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, dan Diego Maradona dalam debat siapa yang menjadi greatest of all time. Tetapi Zidane termasuk dalam anak tangga di bawah bintang-bintang manusia super itu. Dan inilah Zinedine Zidane. Like jika suka dan komen siapa yang selanjutnya harus kita bahas. Thank you.